Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Iya Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Suji yang bertugas pada PMB pagi ini. Kalau Ya. kita dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rena. Baik Ibu Rena, saya izin untuk menutup pintu dan tirai untuk menjaga privasi ya. Iya Bu. Baik Ibu, pintu dan tirainya sudah saya tutup sehingga privasi Ibu bisa terjaga. Sebelumnya bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, melanjutkan konsultasi yang kemarin mau KB implan. Oh jadi Ibu jadi mau KB implan ya? Iya. Baik, Bu, untuk prosedurnya nanti saya akan memasukkan alat pada lengan Ibu. Nah, untuk lama tindakannya nanti sekitar 30-40 menit. Apakah Ibu setuju, Bu? Setuju Bu. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Belum. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya sembari mempersiapkan alat, kita ke ruang pemeriksaan. Mari, Bu. Untuk yang pertama, kita pastikan alat sudah lengkap dan kita letakkan secara ergonomis. Bu, untuk lengan kirinya ini mohon untuk dibilas ya, Bu ya, dan dibersihkan ya. Iya Bu. Kemudian membantu klien berbaring di tempat tidur dengan lengan yang akan dipasang diletakkan pada lengan penyangga atau meja samping. Silahkan berbaring ya Ibu ya. Kemudian lengannya diletakkan di meja penyangga. Kemudian mengatur posisi lengan klien dengan telah dibersihkan dan meletakkan kain kering dan bersih di bawah lengannya. Menentukan tempat insersi yang optimal 8 cm atau 3 jari di atas lipatan siku. Kemudian menandai posisi pemasangan tiap kapsul dengan spidol dengan menggunakan pola. Jika menggunakan pola Norplan, harus menambahkan 2 mm pada panjang 2 lubang yang sudah ada pada pola Norplan. Membuka pembungkus peralatan steril atau DTT tanpa menyentuh alat-alat yang di dalamnya. Kemudian membuka dengan hati-hati kemasan steril implan dan menjatuhkan kapsul dalam mangkok steril atau DTT. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian mematahkan ampul lidocaine 1%. Setelah kita patahkan, kita memakai sarung tangan DTT. Kemudian kita mengisi 3 ml dengan lidocaine. Kita ambil. Setelah terisi, kemudian kita memakai sarung tangan pada tangan kiri. Selanjutnya, kita mengusap lengan yang akan diinisisi dengan kasa betadine secara sirkuler. Kita usap. Kemudian, mengusap lengan yang akan diinisisi dengan kapas alkohol dengan gerakan memutar ke arah luar sekitar 8 cm sampai 13 cm pada tempat insersi. Kita tunggu sampai 2 menit. Kemudian kita memasangkan kain penutup atau duct lubang steril atau DTT. Kemudian menyuntikkan obat anestesi di bawah kulit pada tempat yang akan diinsisi sambil dilakukan aspirasi untuk memastikan tidak masuk pembuluh darah sampai membuat belenggu kecil di bawah kulit. Permisi ya Bu ya. Kemudian memasukkan jarum di bawah kulit atau subdermis sekitar 4 cm tanpa memindahkan dari jarum yang pertama, diarahkan ke pola yang sudah ditandai. Kemudian masukkan obat anestesi dengan cara menarik jarum keluar secara perlahan-lahan hingga membentuk jalur di antara tempat memasang kapsul. Kemudian kita pastikan anestesi sudah bekerja dengan menyentuh tempat insisi dengan ujung jarum atau skalpel. Kemudian kita pastikan anestesi sudah bekerja dengan menyentuh tempat insisi dengan ujung jarum atau skalpel. Ibu, terasa tidak Bu? Tidak Bu. Baik. Tidak terasa ya Bu ya? Ya. Selanjutnya memegang skalpel dengan sudut 45 derajat. Buat insisi dangkal sedalam 2 mm. Perhatikan jangan membuat insisi yang panjang atau dalam. Selanjutnya, buka selubung plastik trokar dan masukkan kedua kapsul implan ke dalam lubang trokar secara berurutan hingga dalam posisi yang baik. Masukkan ujung trokar dengan sudut 30 derajat dan bagian tajam berada di bawah hingga mencapai subdermal, kemudian luruskan trokar sejajar dengan permukaan kulit. Masukkan ujung
ujung trokar dengan sudut 30 derajat dan bagian tajam berada di bawah hingga mencapai subdermal. Kemudian luruskan trokar sejajar dengan permukaan kulit. Ungkit kulit, dorong trokar dan pendorongnya sampai batas tanda 1 pada pangkal trokar, tepat berada pada luka insisi. Kemudian masukkan ujung pendorong ke lubang trokar. Perhatikan bahwa diameter lubang tersebut lebih kecil dari diameter ujung trokar. Dan perhatikan bahwa sirip pin pada pendorong mengarah ke bawah agar dapat masuk pada celah di pangkal inserter untuk menempatkan kapsul di subdermal. Dorong pendorong hingga menyentuh pangkal kapsul. Kemudian tarik trokar ke arah pendorong untuk mendapatkan kapsul hingga sirip pada pendorong masuk ke celah di pangkal trokar. Kemudian dorong pendorong hingga menyentuh pangkal kapsul. Kemudian tarik trokar ke arah pendorong untuk menempatkan kapsul hingga sirip pada pendorong masuk ke celah di pangkal trokar. Setelah dipastikan batang kapsul pada tempatnya di subdermal, maka tahan kapsul pada tempatnya. Tarik trokar hingga tanda 2 di dekat ujung trokar. Kemudian pindahkan ujung kapsul ke samping kapsul pertama. Tahan pangkal kapsul pertama dengan ujung jari telunjuk dan arahkan ke 1,5 cm ratelar dari ujung kapsul pertama hingga membentuk huruf V. Selanjutnya, dorong trokar pada lapisan subdermal tanda 1 mencapai luka. Tahan pendorong dan tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul kedua pada tempatnya. Tahan ujung kapsul kedua yang sudah terpasang di bawah kulit, tarik trokar dan pendorong hingga keluar dari luka insisi. Raba kapsul di bawah kulit untuk memastikan kedua kapsul implan 2 pin telah terpasang. Kemudian, raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada jauh dari luka insisi. Kemudian, menekan tempat insisi dengan raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada di jauh dari luka insisi. Kemudian menekan tempat insisi dengan kasa selama 1 menit untuk menghentikan perdarahan. Jadi perdarahannya sudah berhenti ya Bu. Kemudian mengangkat duk lubang yang telah digunakan. Setelah itu kita membersihkan tempat pemasangan dengan kasa antiseptik. Rapikan tepi sayatan dan menutup dengan band aid atau perban steril. Kita tutup. Kemudian tutup daerah pemasangan dengan pembalut untuk hemostatis dan mengurangi memar pendarahan subkutan. Setelah itu kita mendekontaminasikan peralatan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu kita membuang jarum safety box yang kita melepas sarung tangan dan mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita kembali ke fase terminasi. Baik Ibu, untuk pemasangan dari implannya tadi sudah selesai ya Bu ya. Ibu bisa kembali ke sini lagi 3 hari lagi untuk mengecek perbannya apakah ada perdarahan atau tidak ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian terima kasih sekali tadi Ibu juga sudah kooperatif sehingga pemasangan dari implan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, nanti kira-kira bakalan nyeri nggak ya Bu ya? Mungkin nanti sedikit nyeri ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan obat anti nyeri ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya untuk kesediaannya. Baik Bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Bu ya.